Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ibu telah memberikan bentuk persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak pada pertemuan sebelumnya. Bentuknya yaitu ada 3. Yang pertama mutlak konstanta, dan yang kedua mutlak mutlak, dan yang ketiga mutlak tambah konstanta atau mutlak tambah mutlak titik-titik konstanta. Nah, titik-titik ini nanti diisi dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu apa aja sih? Nah, tanda pertidaksamaan itu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama, yaitu mutlak konstanta. Langsung ke contoh soal saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x tambah 2 lebih dari 4. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama itu kita mendefinisikan dulu yang berada di dalam tanda mutlak, yaitu mutlak 3x ditambah 2. Kita definisikan terlebih dahulu menggunakan definisi nilai mutlak, yaitu mutlak 3x ditambah 2. Masih ingat kan bagaimana cara mendefinisikan menggunakan definisi nilai mutlak? Nah, untuk bentuk yang pertama, x yang positif, yaitu 3x ditambah 2 jika 3x ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita cari ya. 3x ditambah 2 jika 3x lebih dari sama dengan 2-nya kita pindahkan ruas menjadi negatif 2. Lalu 3x ditambah 2 jika x lebih dari sama dengan negatif 2 per 3. 3-nya kita pindahkan ruas. Yang awalnya ini berbentuk perkalian, 3x itu bentuknya perkalian. 3-nya kita pindahkan ruas ke ruas kanan menjadi bentuk pembagian. Ini untuk bentuk yang pertama. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua. Di sini ya. Nah, ketika x-nya negatif 3x ditambah 2 jika 3x tambah 2 kurang dari 0. Ini kita kalikan jadi negatif 3x negatif 2 jika 3x kurang dari negatif 2. Lalu negatif 3x negatif 2 jika x kurang dari negatif 2 per 3. Ini untuk bentuk yang kedua. Selanjutnya kita mencari kasus 1. Cari kasus 1. Kasus 1. Kasus 1 menggunakan bentuk yang positif ya, yaitu 3x ditambah 2 lebih dari 4. Soal lebih dari 4. Selanjutnya kita jabarkan. 3x lebih dari 4, 2-nya kita pindahkan ruas ke ruas kanan menjadi negatif 2. 3x lebih dari 4 dikurangi 2, 2. X lebih dari 2 per 3. Selanjutnya kita mencari kasus yang kedua, kasus 2. Kita menggunakan bentuk yang ini ya. Negatif 3x dikurangi 2 lebih dari 4. Kita jabarkan. Karena negatif
negatif 3x ini bentuknya negatif, kita pindahkan ruas agar nilainya menjadi positif. Maaf, agar tandanya menjadi positif. Jadi negatif 2, 4-nya kita pindahkan menjadi negatif 4, lebih dari negatif 3x-nya kita pindahkan ruas menjadi positif 3x. Negatif 2 dikurangi 4, negatif 6, lebih dari 3x. Jadi negatif 6/3 lebih dari x. X kurang dari negatif 2. Ini untuk kasus yang kedua. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh masing-masing kasus, kita buat diagram, kita buat grafiknya ya. Grafik dari kasus 1 dan kasus 2. Kita buat terlebih dahulu grafik kasus 1. Kita buat garis. Kita tentukan titiknya yang berada di garis ini berapa saja. Nah, kasus 1 itu kan kita ambil dari bentuk yang ini. Ya kan? Ini kan titiknya ini. Negatif 2/3. Dengan hasil dari kasus 1 kan 2/3. Nah, nanti yang kita taruh di garis itu negatif 2/3 dan 2/3. Kita urutkan dari yang terkecil. Di sini kita beri bundaran negatif 2/3 dan 2/3. Nah, selanjutnya kita tentukan apakah bundarannya itu penuh atau kosong dengan cara melihat tandanya. Untuk syarat bentuk yang pertama, x lebih dari sama dengan negatif 2/3. Ini kan tandanya ada tanda sama dengannya, lebih dari atau sama dengan. Jadi bundarannya kita isi, ada isiannya. Nah, selanjutnya dari hasil kasus yang pertama, x lebih dari 2/3, ini tidak ada tanda sama dengannya, jadi bundarannya kosong. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan mencari arah dari panahnya. Nah, kita lihat dari syaratnya yang ini ya, x lebih dari sama dengan negatif 2/3. Kalau tandanya lebih dari sama dengan, maka arahnya ke kanan. Dari titik negatif 2/3, arahnya ke kanan. Set. Selanjutnya, dari hasil kasus pertama, x lebih dari 2/3. Lebih dari, maka arah panahnya ke kanan. Set. Nah, maka kita dapat tentukan himpunannya, yaitu mana yang dilewati oleh kedua tanda panah. Ada apa tidak? Ada kan? Nah, ini kita beri arsiran. Sehingga HP dari grafik kasus pertama yaitu x lebih dari 2/3. Ya kan? Nah, selanjutnya kita membuat grafik kasus yang kedua. Kita buat garisnya, lalu kita beri 2 bundaran. Selanjutnya kita tentukan titiknya. Dari kasus kedua, ini ya, yaitu titiknya negatif 2/3 dan negatif 2. Negatif 2/3 dan negatif 2 itu yang lebih kecil yang mana? Ya, yang lebih kecil yaitu negatif 2. Jadi negatif 2 kita letakkan di sini dan negatif 2/3 kita letakkan di sini ya. Karena negatif 2/3 itu kan hasilnya 0, sekian. Nah, negatif 0, sekian itu lebih besar dibandingkan negatif 2.
Nah, selanjutnya kita akan menentukan bundarannya itu ada isinya apa tidak. Kita lihat tandanya dari syarat yang kedua, X kurang dari negatif 2/3. Nah, ini tandanya itu ada sama dengannya apa tidak? Tidak ada kan, jadi bundarannya kosong. Untuk hasil kasus yang kedua, X kurang dari negatif 2, maka ya tandanya tidak ada sama dengannya, sehingga bundarannya juga kosong. Selanjutnya kita mencari arah dari panahnya. Nah, untuk X kurang dari negatif 2, lalu kurang dari berarti arahnya ke kiri ya, ke kiri. Seret, ke kiri. Untuk yang negatif 2/3, ini X kurang dari negatif 2/3, maka arahnya ke kiri juga. Set. Nah, dari kedua arah ini adakah wilayah yang dilalui oleh kedua anak panah? Ada kan? Kita beri arsiran. Nah, jadi himpunan dari kasus yang kedua yaitu X karena daerahnya berada di kiri negatif 2, X kurang dari negatif 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari himpunan penyelesaiannya ya. HP. Kalian lihat dari kedua grafik ini, apakah bisa digabung? Tidak bisa ya, karena grafik yang pertama itu arahnya ke kanan, dan grafik yang kedua itu arahnya ke kiri, sehingga tidak dapat digabung. Jadi nanti bentuk HP-nya yaitu yang ini X lebih dari 2/3 atau X kurang dari negatif 2. Nah, selesai. Sampai sini paham?